kembali lagi dengan aku, Akmin Sinta, dan di sebelah sini tetap Cece Ines. Jadi kali ini konten kita sangat-sangat niat ya, Ce. Benar. Sangat niat karena kita kali ini akan memberikan edukasi kepada seluruh warga Oscar yang ada di sosial media. Lebih tepatnya sih kita akan menjawab beberapa keresahan warga-warga awam mengenai nih barang-barang di belakang, ada lampu, ada mini laser dan fog light. Benar sekali. So kita langsung aja, ada beberapa pertanyaan nih yang mau aku tanya sama Cece. Kalau upgrade lampu di Oscar, apakah standar ketinggian dan perkabelannya sudah sesuai dan aman? Kalau untuk perkabelan sih pasti aman ya kalau di Oscar, karena memang kita sesuai standarisasi dari Young Motor pusat. Nah, ini ada salah satu contoh modul atau perkabelan yang dipakai Oscar atau Young Motor Palembang. Ini untuk pemasangan dari si lampu itu. Jadi kalau orang nih mau pasang headlamp, kalau mau pasang fog lamp kayak gitu loh, pasti pakai dengan standarisasi dengan kabel-kabel Power Plus ini dari si Young Motor. Berarti nggak langsung ditaruh di aki kayak gitu ya. Jadi aman ya. Sistem perkabelan sih masih aman, dan kabelnya bisa dilihat sendiri ya. Untuk kabelnya tuh udah tebel dan dia ada modul tersendiri. Gitu. Jadi sudah dipastikan aman dan sesuai dengan standarisasi dari pusat. Benar sekali. Dan terus yang kedua, untuk standar ketinggian. Setiap toko tuh pasti ada standar ketinggian masing-masing. Jadi yang penting itu tuh sebenarnya tidak boleh menyorot ke mata. Kayak gitu loh. Dan di batok Mika headlamp pun dia tuh udah ada batas untuk standarisasi lampu itu. Jadi ketika kita nih pasang proyektor nih, dia ada standarisasinya. Itu tuh kisaran 3 derajat dari si batok Mika itu. Kayak gitu loh. Jadi nggak boleh melebihi sebenarnya. Kalau kita melebihi, ya itu yang sebenarnya trouble orang itu tuh yang membuat ketika kita di arus yang lawan, jadi itu tuh terlihat sangat silau sebenarnya. Nah, maka dari itu kita tuh harus lihat nih ketika kita pemasangan nih dari si headlamp itu. Nah, headlampnya itu tuh dia ada tanda di mikanya. Dan biasanya sih di toko tuh ada untuk papan, satu papan tuh untuk diukur dia. Jadi untuk standarisasi ketinggiannya tuh dia ada satu papan lagi kita bisa ukur. Kayak gitu. Jadi tiap mobil itu memang ada ukurannya masing-masing ya, Kayak gitu ya. Dan yang motor tuh juga biasanya dia pakai laser. Kayak untuk dia ngukur itu tuh. Jadi ya harusnya sih nggak akan menyilaukan mata ya. Terus yang kedua itu tuh dari si mini laser nih. Ini yang banyak dipergunjingkan seseorang. Benar sih, berarti kayak yang di sini ya, Benar. Ada beberapa contoh. Jadi di sini bisa dilihat ini dari produk Young Motor dan yang ini dari mini laser biasa. Apa sih bedanya tuh? Kita tes dulu di mini laser biasa ya. Kita tes ya. Di sini bisa dilihat untuk mini laser biasa tuh dia nggak ada cut off-nya. Nih, dia di atasnya dia lurus aja sih. Benar, Sin. Jadi di atasnya itu tuh dia lurus aja dan memang dia menyebar. Makanya dari situ orang nih sering bilang, kok silau ya pakai mini laser yang benar-benar biasa nih. Perbedaannya sama mini laser dari Young Motor nih, kita bisa lihat. Kita compare aja sama yang mata 2. Berarti ini ada beberapa macam ya, Benar sekali. Ada yang mata 2, ada yang mata 3. Ada yang mata 3. Nggak salah ada yang mata 1 juga, Benar sekali. Nah, ini di mata 2-nya. Nah, dia udah ada cut off-nya, Sin. Jadi dia ketika kita pasang di mobil, jadi dia tidak akan menyilaukan untuk sorot yang mata dilawan. Benar. Karena dia udah ada cut off-nya. Jadi ya tergantung dari tokonya nih settingnya tuh gimana sih sebenarnya. Balik-balik berarti ke tokonya lagi. Benar sekali. Standarnya kayak mana ya kan? Karena tiap toko itu dia ada standarisasi dari jarak si ukuran mini laser itu.
kayak gitu loh. Kalau untuk Saber kita boleh lihat di Saber ya. Ini untuk mata 3 biasanya sih kalau mata 3 tuh silau ya karena cukup terang nih. Oke. Nah ini bisa dilihat untuk mata 3-nya dia juga udah ada cut off-nya. Jadi sebenarnya ya kalau bisa dibilang nih mini laser yang zaman sekarang tuh rata-rata udah ada cut off-nya Sinta. Benar-benar. Jadi nggak akan menyilaukan mata sih sebenarnya. Lebih bikin nyaman juga dan lebih berfungsi secara normalnya ya, Ce ya. Benar Kayak gitu sekali. kan. Jadi bukan cuma untuk ngedim-ngedim orang kayak gitu. Benar. Kan? Oke, udah terjawab ya. Oke, lanjut. Ada beberapa lagi, Ce, pertanyaan. Oke, Sinta nanya lagi. Nih, tanggapan Cece nih sebagai seorang owner dari toko variasi yang terutama poinnya ke lampu ya. Tanggapannya soal lampu yang dipakai buat ngedim-ngedim nih. Kan sering tuh kayak lampu jauh dimain-mainin tuh. Itu kayak mana sih tanggapannya, Ceh? Untuk kalau ngedim sih sebenarnya ya itu tidak diperbolehkan sih kecuali kita untuk fungsi nih. Jadi ketika kita ngedim memang untuk sana contoh nih kita mau motong jalan kayak gitu loh. Oh jadi tanda ya, Ce? Bener, dim itu sebagai tanda bukan untuk action kayak gitu loh. Berarti kebanyakan kalau kita lihat tuh kayak ngedim-ngedim itu berarti salah ya? Bener sekali. Dan itu dilarang sebenarnya. Gitu. Gitu guys. Jadi itu sebenarnya nggak boleh ya. Jadi buat kalian yang udah punya lampu tembak ataupun lampu fog lamp atau headlamp itu jangan kalian ngedim-ngedim orang karena silau, sakit mata orang ya. Bener ya? Bener sekali. Gitu. Jadi sebenarnya ya lampu dim itu tuh untuk sebagai fungsional. Jadi fungsional tuh gimana sih ketika kita mau motong, kita kasih tanda kayak gitu loh. Itu sebagai tanda doang. Oke, gitu. Nah, ini ada lagi nih, Cek. Kalau misalnya nih, aku mau pasang mini laser aja, tapi nggak mau ngilauin atau ganggu lawan arus. Kira-kira ada rekomendasi nggak? Atau harus tambah apa? Harus pakai apa biar nggak silau? Sebenarnya kalau untuk pemasangan mini laser itu tuh sangat amat aman sebenarnya. Jadi mungkin konteks orang itu tuh orang awam sih, lebih ke orang awam yang mungkin dia kurang paham tentang dunia perlampuan ya, ngomongnya. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita pemasangan mini laser dengan konteks yang ada cut off-nya. Jadi yang ada cut off-nya tuh contohnya tuh kayak ya mini laser yang tadi aku tunjukin yang udah ada garis lurus itu tuh sebenarnya tidak menyilaukan mata. Jadi kalian bisa pasang untuk pemakaian sehari-hari. Tapi ya itu maksudnya tuh kayak gini loh. Kita pasangnya tuh harus dengan standarisasi ketinggian dari si lampu itu kayak gitu loh, Sin. Jadi mungkin beberapa itu tuh silau itu tuh mungkin karena konteks standarisasinya nggak sesuai, mungkin lebih tinggi atau lampunya mini lasernya memang lampu tembak nih. Jadi kita nih mini laser tuh ada 2 jenis, benar-benar yang dari si mini laser nih sebagai lampu tembak dan ada si mini laser yang sebagai mini proyektor kayak gitu loh. Mini proyektor tuh gimana sih? Nah yang ada si cut off-nya ini ya contohnya ya kayak ini yang aku pegang nih yang 3 mata dan 2 mata ini. Nah ini dia udah memiliki cut off di mini lasernya. Jadi dia udah ada standar sebagai kayak proyektor yang di sini. Kayak gitu loh. Proyektor pun juga kayak proyektor headlamp, fog lamp itu tuh udah ada cut off-nya, Sin. Jadi sebenarnya sudah nggak takut lagi asal sesuai dengan standarisasi dari ketinggian lampu tersebut kayak gitu loh. Oke. Nah, Cek, kalau misalnya nih kita pasang kayak gini nih, taruhnya kan di grill tuh. Nah, itu sewajarnya itu harus hidup terus atau memang bisa kita kontrol, Cek? Kayak gitu. Kalau kita pemasangan nih, contoh nih kayak mobil saya ya. Mobil saya jujur untuk biasanya kita untuk kontes nih pemasangan. Jadi saya benar-benar memang yang pasang yang kayak gini nih contohnya. Ini kayak gini. Nih. Ini mini laser 2 mata tapi dia slim. Ada yang 1 mata juga. Nah ini boleh dipasang di grill. Contohnya apa? Kayak merek Saber sama Hypervision ya yang kayak gini ya. Nah ini untuk mempercantik, bisa untuk menerangi bisa karena dia juga udah ada cut
off-nya dari si mini laser ini. Tapi nih Sin ya, kebanyakan kan orang kan untuk memasang mini laser ini kan banyak-banyak tapi untuk show off kayak gitu loh. Jadi ketika kita kontes mobil kayak gitu loh, untuk kita ngonten itu bisa digunain. Tapi untuk di jalan raya itu ya diharapkan untuk dimatikan. Inilah yang kata orang itu tuh ketika semakin banyak kita pasang mini laser di mobil itu tuh, memang mobilnya semakin cantik, tapi tidak diperbolehkan untuk jalan sehari-hari dan dihidupin semua. Dihidupin semua. Tapi tenang. Yung Motor ada keluarin satu prosesor. Jadi ini prosesor Lite namanya. Prosesor Lite tuh apa sih, Sin? Bisa dijelasin nggak? Jadi prosesor ini kita bisa ngatur mau hidup yang mana kayak gitu ya. Benar. Lampunya kan. Atau kalau misalnya nggak pakai ini bisa juga pakein switch ya. Benar ya, pakai switch ya sekali. Gitu. Jadi kita bisa menggunain lampu-lampu ini dengan bijak dan sesuai dengan tempatnya, bener kan? Benar sekali. Tuh. Jadi si prosesor ini, seandainya nih kita nih pasang contoh aja nih ya, 10 channel mini lasernya. Jadi 10 pieces dari si mini laser itu. Nah, jadi kita bisa offin atau onin dari beberapa mini laser itu. Jadi kita pakai beberapa doang untuk di jalan, bisa itu. Tapi ketika kita mau hidupin semua untuk konten, itu bisa juga. Jadi si prosesor ini nih bukan sebagai untuk welcome aja yang ada tuh kayak gitu ya. Enggak ya berarti ya? Tapi juga sebagai untuk fungsional. Kita bisa hidupin, kita bisa matiin kayak gitu loh. Jadi lebih rentan untuk kerusakan dari si lampu itu dan lebih aman ya? Lebih aman. Gitu. Benar sekali. So, jadi intinya itu kita harus menggunakan lampu-lampu tambahan ini dengan bijak dan sesuai dengan porsinya masing-masing. Benar sekali. Gitu. Jadi untuk kalian jangan takut untuk pasang lampu sebenarnya. Jadi sebenarnya lampu itu ketika kita gunakan dengan bijak, lampu itu malah membantu penerangan kalian. Karena kenapa? Kalau kita juga nggak meningkatkan penerangan pada si mobil, apalagi dengan kondisi jalan yang jalan rusak, lampunya kurang, banyak lubang, itu akan lebih memperbesar tingkat potensi kecelakaan ya? Potensi kecelakaan. Jadi lampu itu tuh sebenarnya sangat butuh untuk kendaraan kalian. Jadi asal digunakan dengan bijak. Benar, asal dilakukan dengan bijak kayak gitu. Yes, benar banget. Dan thank you banget Ce buat waktunya mengganggu waktu sibuk Cece buat edukasi warga-warga Oscar di sosial media kita ya. So aku harap kalian udah bisa menyimak dan mengambil poin-poin yang udah kita terangin sama kalian di sini. Oke, langsung aja aku Sinta dan Cece Ines. Thank you banget udah lihat konten kita di sini dan sampai ketemu di konten kita selanjutnya. Bye.